Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan cerita kita channel. Video kali ini temanya beda dari video-video sebelumnya, karena video kali ini hanya mengkisahkan tentang cerita kisah masa lalu di zaman dulu. Kisah kita yang sangat berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi kisah ringan lah, cerita ringan. Sebelum dilanjut videonya, silakan yang belum subscribe dulu dan tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut cerita kisah masa lalunya. Mungkin para penyimak video di cerita kita channel pernah mengalami, bahkan sering sekali mengalami, di saat kita masih kecil, masih anak-anak, apalagi di saat sekolah dasar. Kita pulang sekolah jam berapa? Zaman dulu kelas 1 sampai kelas 3 itu paling lama sekolah sampai jam 10 paling lama. Kelas 3 sampai kelas 6 baru nyampe jam 12. Makanya di saat kita duduk di sekolah dasar, apalagi di kelas 1 sampai kelas 3, begitu pulang sekolah, apa yang kita lakukan? Kita kumpul dengan teman-teman di depan rumah, di halaman rumah. Kadang kita pun bareng-bareng ke sawah cari belalang. Kadang-kadang kita pun panas-panasan ke lapangan bawa layangan. Yang ada itu hanyalah kegembiraan. Begitu kita mulai masuk ke kelas 6, apa yang kita lakukan? Hampir banyak sekali yang siswi, yang wanitanya, hampir kebanyakan pulang sekolah bantuin ibunya di dapur. Entah itu bantuin nyapu, entah itu bantuin ngepel, entah itu bantuin cuci piring. Itu pasti terjadi. Para siswanya yang laki-laki biasanya sumur. Zaman dulu jarang sekali yang pakai jet pump, adanya sumur timba yang pakai ember, pakai tali, dikerek untuk ngisi bak mandi di kamar mandi. Begitu malam tiba pun kita main dulu. Biasanya sebelum maghrib kita udah pada kumpul di depan musola, di depan langgar, di depan tajug. Begitu selesai sholat maghrib, main-main di halaman.
Begitu beres Isya, kita pun masih main. Sebelum kita diteriaki oleh ibu kita masih tetap kumpul-kumpul. Begitu diteriakin baru pada bubar. Barulah kita pada belajar. Belajar pun dengan penerangan yang minim. Tidak seperti sekarang terang benderang. Begitu selesai belajar, nggak ada kegiatan lagi. Mau nonton TV jauh, adanya di kantor kepala desa, alias di kelurahan. Akhirnya ibu kita mendongeng, bercerita, dan kita pun tidur di pelukan, di pangkuan ibu kita. Begitu pelulusan sekolah dasar, kita mulai sibuk ngobrol sana, ngobrol sini dengan teman-temannya. Mau diterusin kemana, mau dilanjut kemana, mau sekolah kemana. Tertawa pun tertawa sedih karena akan berpisah dengan teman-teman sekolahnya, teman-teman sekelasnya, berpisah dengan guru-gurunya yang selama 6 tahun dikenalnya. Tidak bisa dihindari, kita pun tidak bisa mengelak. Kita dibiayai oleh kedua orang tua kita untuk lanjut sekolah, maka kita pun lanjut sekolah ke SMP. Awal-awal persekolahan di SMP, saya yakin semua pasti merasa canggung karena kebanyakan teman-temannya teman baru semua. Jarang yang kita kenal. Biasanya sekolah SMP zaman dulu itu adanya hanya di satu kecamatan. Seandainya satu kecamatan itu ada 10 desa, otomatis di sekolah itu berkumpul semua dari seluruh desa-desa yang ada di kecamatan. Setelah sekolah, naik lagi ke kelas 2, pertemanan kita pun semakin berkembang. Dulu waktu sekolah dasar, teman-teman kita hanya satu kampung, paling jauhnya juga satu desa. Begitu SMP kelas 2, teman kita sudah berbagai macam desa. Setiap hari libur, kita pun sering iseng naik sepeda goel, digoes-goes tuh yang pakai rantai, main ke temen yang desanya agak deketan, lama-lama ke desa yang agak jauh, terus seperti itu. Itulah kegiatan-kegiatan kita semasa di SMA, SMP itu. Sampai kelas 3 pun semakin jauh lagi teman-teman kita. Iyalah. Oke, jangan lupa yang belum subscribe dulu dan tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, like dan komen, berikut share-nya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut lagi. Mulai kelas 3 SMP, kita pun sering disuruh-suruh oleh bapak kita yang laki-laki
disuruh oleh ibu kita yang perempuan. Yang perempuan sudah diajarin masak di dapur, mulai masak nasi, goreng tempe, goreng tahu, bikin sayur. Yang laki-laki pun sering diajak bapaknya. Yang bapaknya petani pasti sering diajak ke sawah. Padahal cuman hanya nemenin ke sawah, sambil bawa teko dan bawa rantang untuk bekal nanti makan siang, makan di sawah. Kita pun sering merasakan nikmatnya makan bersama di sekolahan. Di saat di sekolahan SMP kita itu ada acara keterampilan masak memasak. Pada ketawa. Pernah kan seperti itu? Satu hari tidak ada belajar mengajar, khusus fokus keterampilan masak memasak. Semua sibuk. Biasanya satu kelas dibagi beberapa kelompok. Ada yang ditugaskan untuk bikin sayur sop, grup ini, grup yang lainnya bikin sayur asem, grup yang lainnya lagi disuruh bikin sayur lodeh. Yang ada di dalam hati kita ini hanyalah kegembiraan. Silakan yang pernah merasakan kisah seperti ini, komen di video ini. Ini baru kisah sampai SMP. Nanti video selanjutnya kisah di saat kita di SMA. Sekarang di SMP dulu. Tadi SD, sekarang SMP. Jadi video ini dibagi dua. SD, SMP video sekarang, SMA video yang akan datang. Apa sih hikmahnya dari konten video di Cerita Kita channel saat ini? Saya simpulkan hikmahnya. Anak-anak kecil zaman dulu, dari mulai SD sampai SMP, sangat amat beda sekali penalaran akalnya dengan anak-anak di zaman sekarang. Saya jamin itu pasti beda. Logika dasarnya pun jauh berbeda. Karena anak kecil di masa lalu dituntut oleh alam untuk cerdas. Harus bisa mengatasi suatu masalah dengan kondisi seadanya. Hal tersebut tidak akan mungkin terjadi di zaman sekarang. Zaman sekarang jarang sekali orang yang cerdas. Kebanyakan adalah orang yang pintar. Pintarnya karena menghafal. Nah, itu inti dari kesimpulannya. Sangat amat jauh berbeda kecerdasan anak-anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang. Oke, ini udah
sore matahari sudah condong ke barat. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu mengingat masa lalu kita. Oke, saya cukupkan video sampai di sini. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.